Oke, halo apa kabar teman-teman semua? Saya ucapkan selamat datang di Marketer Insight channel ini. Saya lupa ini video yang keberapa, tapi gambarannya adalah di video kali ini saya mau share tentang yang namanya traffic temperature. Jadi kalau teman-teman sering lihat atau udah pernah nyimak mungkin video-video yang lain dari teman-teman marketer yang lain yang keren-keren, di situ ada bahasan tentang yang namanya traffic temperature. Ini saya sedikit ulas sama nanti saya tambahin sedikit insight yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih paham tentang traffic temperature dan gimana manfaatinnya. Namanya juga marketer insight ya. Jadi pasti ada insight-insight yang saya share atau yang saya bagikan di situ. Kalau kita ngomongin traffic temperature, jadi hampir bisa dibilang semua marketer sukses mereka tahu atau paham, ngerti dengan konsep yang namanya traffic temperature ini. Jadi kalau dibagi tiga itu kalau teman-teman ngelihat atau mempelajari yang lain itu traffic temperature itu ada tiga. Jadi ada yang namanya cold traffic, ada yang namanya warm traffic, ada yang namanya hot traffic. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, pengertiannya gimana? Si cold traffic ini, jadi kalau kita ngejangkau atau kalau kita menggunakan digital marketing, kita pakai iklan dan lain-lain. Ini mentor saya bilang namanya Tim Airway. Jadi gini, 86% orang itu yang ada di internet itu not ready to buy. Gitu yang dia bilang. Jadi not ready to buy. Mereka itu ada dalam kondisi tidak siap beli. Jadi kalau misalkan dia nggak kenal sama kita dan lain-lain, terus kita langsung tawarin mereka hard sell. Nah itu kira-kira gimana sih responnya? Makanya di call traffic ini istilahnya kalau di call traffic ini orang-orang yang sama sekali mungkin belum pernah kenal atau belum pernah tahu layanan dari kita. Nah, ketika kita campaign ke si call traffic ini, yang perlu kita lakukan adalah kita narik perhatian mereka. Minimal dia tuh mau cari tahu dulu lebih lanjut tentang produk atau layanan kita. Minimal dia tuh mau kenal dulu tentang sama produk sama layanan kita. Itu gambarannya. Ke si warm traffic ini orang yang udah kenal, yang udah tertarik untuk pengen tahu lebih lanjut. Nah, di sini kita create demand mereka, kita create interest mereka lebih dalam, kita bikin mereka tuh jadi lebih tertarik dan jadi pengen beli atau jadi pengen punya produk kita, atau mereka jadi pengen merasakan layanan yang kita punya. Ini si hot traffic ini bisa dibilang adalah orang-orang atau mereka yang udah tinggal perlu sedikit diyakinin untuk ngeluarin duit supaya mereka rela mau ngeluarin duit untuk beli produk atau layanan kita. Ini hot traffic itu. Jadi orang-orang yang udah hungry to buy, yang udah lapar untuk beli. Nah, itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kita tahu nih tiga konsep ini, mau baik itu offline, baik itu online dan lain-lain, ini akan membantu kita untuk menyusun atau merangkai kira-kira konten seperti apa sih yang akan kita sajikan kepada mereka. Karena apa yang mau kita omongin atau mau kita bahas ke si cold traffic ini beda dengan apa yang kita bahas di si warm traffic ini. Nah, simpelnya gambarannya gini. Kalau misalkan ya contohnya ini sering banget contohnya dipakai. Ini saya ulas lagi aja. Jadi misalkan saya cowok terus saya mau kenalan sama cewek. Terus mau ngajak nikah, kan nggak mungkin nih pas kita baru kenal, pas saya ngajak kenalan ini udah langsung ngajak nikah. Mbak, kenalan dong. Gimana kalau kita nikah? Yang ada dia mungkin kabur. Gambarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan kita tahu temperatur si traffic kita ini, kita jadi tahu kira-kira pas kenalan di awal apa yang mau gue bahas ya, apa sih yang bakal gue omongin supaya dia jadi interest atau jadi nerima buat gue ajak kenalan. Minimal dia mau gue ajak kenalan dulu deh. Setelah dia mau gue ajak kenalan, gimana caranya dia mau ngobrol lebih lanjut, lebih warm sampai akhirnya nanti ketika udah lebih hot, tinggal di closing atau diajak nikah. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Dan ini konteksnya atau contohnya itu udah sering banget dipakai. Terus kalau misalkan implementnya di online marketing itu kurang lebih kayak gimana, Mas? Nah, ini mungkin analogi yang bisa dipakai membantu teman-teman untuk memahami gambaran konsepnya. Jadi kalau misalkan kita campaign atau kita iklan atau kita mengkomunikasikan produk dan layanan kita pakai layanan seperti Facebook Ads, seperti Instagram, terus yang based on-nya kurang lebih platform-platform seperti itu, yang mana kita create iklan terus kita narik perhatian mereka
untuk masuk ke toko kita dan lain-lain, untuk masuk ke landing page kita, kurang lebih gambarannya kayak begitu. Nah, kita perlu menarik perhatian mereka supaya mereka mau masuk dulu ke landing page kita, mau mempelajari lebih lanjut dan lain-lain. Nah, itu hampir sebagian besar ketika kita menggunakan digital campaign, apalagi kayak campaign di Facebook, Instagram, mungkin di LinkedIn atau TikTok, hampir sebagian besar 86% tadi market kita yang akan kita temuin itu berada dalam kondisi cold traffic atau warm traffic. Kurang lebih gambarannya seperti itu mungkin. Karena ya lebih banyak cold traffic ya, karena mungkin ada mereka yang belum pernah kenal sama layanan kita, atau mereka belum tahu layanan kita apa, atau mungkin udah tahu tentang produk, misalkan contohnya produknya antioksidan atau produknya misalkan antiseptik, tapi yang mereka tahu sebatas itu, mereka belum tahu atau belum kenal apa sih bedanya produk kita sama produk yang lain. Nah, gambarannya, dan itu yang mesti kita komunikasikan. Oke, nah ini beda halnya ketika kita menggunakan yang namanya Google, atau kalau misalkan teman-teman tahu, kalau yang teman-teman yang pakai search ads atau yang pakai SEO, nah itu kita akan ngebidik kata kunci. Ngebidik kata kunci itu cenderung orang-orang yang udah nyari kata kunci tersebut itu mereka ada dalam kondisi warm traffic atau hot traffic. Misalkan contohnya ketika yang kita bidiknya itu adalah yang kita bidik orang-orang yang memang menggunakan browsing keyword atau comparing keyword, itu cenderung udah lebih warm traffic. Nah, otomatis kita men-treatnya atau kita menggunakan bahasa di landing page kita atau di sales page kita beda sama orang-orang yang di cold traffic. Oke, gambarannya mungkin bisa jadi udah lebih simple, udah langsung lebih ke arah offer, lebih ke arah penawaran, atau memang yang sifatnya nanti mungkin udah lebih ke edukasi, benefitnya ini apa, terus bedanya dengan produk yang lain yang ada di luaran apa, dan kenapa mereka perlu ngambil produk kita. Nah, itu simpelnya gambarannya gitu. Kita ngebedainnya ketika memang kita campaignnya pakai sosial media, itu mayoritas itu paling banyak itu adalah cold traffic. Warm trafficnya itu bisa dibilang dikit, apalagi hot traffic. Oke, kecuali memang kita campaign ke orang-orang khusus yang kita retarget, atau mereka pernah visit landing page kita atau sales page kita, terus kita campaign atau Uber mereka kembali, atau kita kejar mereka kembali lewat iklan di sosial media mereka. Itu lain cerita. Nah, tapi kalau kita baru nge-launching atau nge-promote atau nge-share produk kita, layanan kita, atau misalkan kita punya program kemitraan atau program kerjasama, mereka perlu kenalan lebih lanjut. Makanya di situ bisa jadi kita ajak ke communication channel kita ngobrol kah, bikin webinar dan lain-lain. Arahin mereka buat lihat video kita, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, jadi contohnya itu bisa jadi kalau yang tadi bilang browsing keyword misalkan contohnya, atau comparing keyword, beda Avanza dengan apa ya yang mobil yang serupa yang keluaran Mitsubishi, saya lupa tuh. Kan yang keluaran Mitsubishi apa sih? Expander. Nah, jadi misalkan apa sih bedanya Avanza baru dan Expander? Misalkan kurang lebih kayak gitu, itu kan lebih ke kayak comparing keyword. Nah, itu udah lebih ke arahnya warm traffic, atau bisa jadi warm traffic menuju ke arah hot, dan itu semuanya kita yang nentuin. Oke. Atau misalkan yang kita incar adalah buying keyword, atau orang-orang yang udah nyari, misalkan diskon terbesar mobil apa, misalkan kayak begitu. Nah, itu udah arahnya buying keyword. Atau mungkin kalau misalkan yang kita jual properti, pemesanan bahasanya apa ya? Mungkin cara pesan kafling ini. Nah, gambarannya kurang lebih kayak begitu. Nah, itu banyak banget, dan itu kita bisa pelajarin lebih lanjut. Oke, kita bisa riset lebih lanjut kira-kira yang dicari sama orang itu, kalau misalkan kita mau nyasar warm market atau hot market, itu apa sih gambarannya yang mereka cari. Nah, itu kontennya kita tinggal dibikin relevan dengan itu. Beda dengan kita nge-grab cold traffic. Nah, ini cold traffic ini jadi kalau misalkan dibilang cold traffic ini posisinya dia tuh lebih jauh dari purchase, dari proses beli. Kalau si warm traffic atau hot traffic sama warm traffic ini, posisi dia itu lebih dekat ke keputusan beli ketimbang si cold market. Nah, makanya dari cold market ini mesti kita bawa ke warm traffic supaya dia mendekatkan diri dia ke proses memutuskan untuk beli. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Dan contoh paling simpel ya tadi, ketika kita pakai kayak browsing keyword, itu udah lebih warm market. Terus kayak misalkan
browsing keyword untuk produk kita ya, atau produk tertentu, atau mungkin yang mereka cari produk yang bentuknya komoditas yang emang sering, misalkan krim pemutih yang aman, atau misalkan pelangsing yang aman untuk ibu menyusui, misalkan kayak begitu. Itu kan browsing keyword ya, artinya itu mereka emang udah ada interest untuk cari tahu lebih lanjut tentang produk tersebut, makanya itu lebih warm. Oke. Jadi ketimbang memang kita langsung campaign untuk memperkenalkan. Nah, itu biasanya kita akan effortnya tuh lebih banyak lagi. Oke, gambarnya kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran dari contoh ilustrasi ketika seperti apa sih warm market seperti apa, hot market seperti apa, terus cold marketnya seperti apa, dari contoh ketika kita melihat dari kata kunci di Google. Nah, dan itulah yang membedakan antara kita menggunakan strategi digital marketing di Google atau di Google Search ya tepatnya ya, bukan Google Display, sama di campaign di Instagram atau di Facebook. Nah, ketika kita menggunakan campaign di Google yang sifatnya itu orang yang emang udah secara aktif mencari, oke, nah itu based on-nya adalah search base. Jadi kalau misalkan kayak di campaign Facebook, Instagram, itu gayanya agak beda lagi, ini interest based on-nya. Jadi emang kita perlu bikin mereka tertarik, perlu menarik perhatian mereka untuk ngelirik ke bisnis kita dan mau mempelajari lebih lanjut. Kalau tadi emang di kata kunci itu sifatnya lebih ke search based, dan memang itu saya cukup tertarik ini baru-baru ini untuk mempelajari itu, karena memang market yang di situ itu lebih dekat ke purchase order, ke keputusan beli. Nah, ini gimana nih? Saya ini lagi ngubek-ngubek orang-orang yang ada di sini yang relevan dengan produk saya supaya memang lebih dekat gambarannya gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya share di Marketer Insight kali ini tentang traffic temperature. Nah, traffic temperature ini akan sangat mempengaruhi dengan kita tahu temperatur traffic kita jadi tahu, oke, ketika aku ngomong dengan traffic temperature yang ada di sini atau yang seperti ini, apa yang akan aku omongin ya, apa yang aku tawarin ke mereka ya di awal. Gambarannya kurang lebih kayak begitu. Dan itu membantu kita dalam membuat konten promosinya atau konten edukasi marketnya atau sales page-nya atau offering page-nya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin next di kesempatan yang lain akan saya bahas, kira-kira konten-konten seperti apa aja sih yang emang pas untuk kita deliver atau untuk kita campaign atau untuk kita sampaikan di cold market. Terus kalau di warm market itu campaign konten-kontennya kurang lebih seperti apa aja, kalau yang di hot itu seperti apa aja. Itu aja di Marketer Insight kali ini. Sampai ketemu di video-video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.